Ya, terus untuk air dia bisa menyehatkan fungsi air. Jadi air kita sudah banyak terkontaminasi ya. Saat ini sudah rusak. Nah, dengan adanya enzim, dia bisa menyehatkan fungsi air kita jadi bagus. Kualitas air kita jadi bagus. Untuk tanaman, dia bisa jadi booster tanaman. Tanaman kita hanya 1:1000, tanaman kita jadi bagus, jadi sehat. Jadi subur Jadi gitu ya? subur. Jadi tidak berbuah jadi berbuah. Kayaknya dompet saya kalau misalnya lagi kering juga bisa jadi subur ya Iya. disemprot ini. Kalau dompet saya belum ada testimoni ya. Halo Sobat Podcast TVRI Jawa Barat, kita kedatangan tamu yang spesial juga hari ini seperti biasa. Karena podcast kita selalu mengundang tamu-tamu yang menginspirasi, juga bisa membawa banyak pelajaran untuk kita. Dan tamu hari ini adalah Bapak Dodi. Halo Bapak Dodi, apa kabar? Baik. Ya, terima kasih. Bapak Dodi ini adalah salah satu relawan di Ekoenzim. Dan nah Pak, tapi nih Ekoenzim tuh bagaimana sih Pak? Karena kan banyak sekali orang-orang, mungkin masyarakat awam yang apa sih Ekoenzim ini gitu. Ya. Jadi terima kasih hari ini TVRI mengundang tim Aduh, kami, saya relawan juga- kami ya. Kami juga mengucapkan terima kasih nih Pak. Sama-sama berjuang untuk mengedukasi masyarakat. Betul. Jadi ini masyarakat kita harus tahu salah satu edukasi yang sangat bermanfaat sekali. Ya, di mana kita lihat memang ekoenzim itu sekarang lagi mulai viral ya. Ekoenzim, apa sih ekoenzim itu? Iya. Kok untuk lingkungan, kok dia ekoenzim cairan sejuta manfaat, cairan ajaib lagi ya. Kan luar biasa, ada satu daya tarik ya. Seajaib apa ekoenzim itu? Nah, nanti kita kupas. Jadi ekoenzim itu adalah pekerjaan yang sangat sederhana. Siapapun bisa, tidak membutuhkan jabatan, titel atau apapun, kepintaran, hanya membutuhkan ketulusan dan niat. Yaitu kita lihat di sini ada sisa sayur dan Udah buah. kayak Ini. mau cari gebetan ya Pak, yang yang dibutuhkan hanya ketulusan. Betul. Tapi Niat. ini apaan Pak? Nah, ini adalah sisa kulit, kayak kulit jeruk ya, buah naga, ada kulit sayur ya, sisa-sisa yang tidak terpakai. Tapi Kulit kulit semangka. manusia nggak ada kan di sini? Nggak ada. Jangan. Karena ini pas tadi ngelihat kok ini seger-seger gimana gitu. Aku kira tuh lalapan gitu, Pak. Lalapan ya. Tinggal dicocol-cocol sama makanan. Nah, jadi ini masyarakat kita harus tahu ya. Jadi dari dapur kita itu sebenarnya ada satu kunci besar ya. Dari dapur kita menyelamatkan lingkungan dan skala besarnya bumi kita. Kok bisa begitu? Karena apa? Karena sampah-sampah organik kayak sisa kulit buah, kulit sayur, kalau kita buang, maka kalau terjadi pembusukan, dia menghasilkan gas metan yang sangat besar, CO2 ya. Oh, CO2 Ya, betul. Jadi sampah-sampah organik ini ternyata tanpa kita sadar sudah merusak lingkungan kita. Skala kecil dan skala besar yaitu iklim kita. Betul. Global warming. Iya. Nah, itu. Apalagi kan kita sekarang pengen udara yang sehat aja cukup susah ya Betul, Pak ya. betul sekali. Terus bumi kita juga katanya udah semakin Capek, nih. betul. Sampah di mana-mana, dan ini salah satunya untuk mereduksi Betul. sampah-sampah tersebut ya Pak, Betul. yang organiknya. Tapi ini tuh emang bekas Pak kalau misalkan kita. Ya, ini setiap buah jeruk peras yang saya konsumsi sudah saya cuci, saya potong, saya peras, sisa kulitnya saya simpan di freezer. Nah, hari ini kita akan membuat cara pembuatan ekoenzim yang bisa menghasilkan cairan sejuta manfaat ini. Karena saya baca juga sampah organik ini tuh cukup lumayan besar ya Pak. Betul. Sekitar 70%-an. 6-70% terbesar di bumi kita pembuangan Ya sampah gimana organik. nggak besar, soalnya kan kita setiap hari selalu Betul. mengkonsumsi buah ya Pak. Ya, itu sayur dari juga. dapur kita. Ya, membuat satu gerakan pembaruan di mana kita ayo dari dapur kita, tidak usah jauh-jauh. Dari dapur kita aja kita selamatkan limbah organik ini. Seberapa hebat nanti manfaatnya. Iya. Nah, ini adalah kita membutuhkan 1 liter air, 300 gram limbah organik sayur dan buah, dan molase ini adalah limbah tebu. Ini sayurnya semua ya Pak, nggak usah buah-buahan aja, genjer, kangkung, misalkan ada apa ya, gagang-gagang belakangnya tuh bisa. Bisa. Jadi sayur buah yang kita konsumsi setiap hari, ya. Tidak harus harus ada jeruk ya, harus ada mangga, enggak. Karena kok ini sampahnya sampah-sampah elit gitu. Ada buah naga, ada jeruk. Jadi ini ya kita coba bikinkan. Ini mudah sekali. Air 1 liter ya.
Ini kita masukkan ya. Takarannya tuh 300 berbanding 1 1 3 10. Nah, 1 3 10. Jadi ini adalah kita lihat, kita tuang. Mudah sekali buatnya. Asal sayur-sayurnya udah kita cuci bersih ya. Nah, mudah. Sekarang kita aduk di sini. Kita menggunakan Itu apa? substratnya, gulanya adalah molase dari limbah tebu. Kalau kita susah mendapatkan molase, kita bisa menggunakan gula merah. Nah, Gula Jawa bisa. gula Jawa bisa, tapi kan mahal. Kalau gula Jawa nanti kan bisa jadi kolak kita bikin. Jadi lapar pengen kolak Iya. karena ini kelihatannya kayak kolak, Pak. Iya, nah sekarang kita sudah aduk, udah jadi loh. Nah udah. Kok Nah, ini kayak kuah bakso juga ya, Pak? iya. Nah, jadi pembuatan ekoenzim dari limbah dapur mudah sekali. Mm-mm. 1 3 Terus ini 10. habis ini digimanain? Nah, ini adalah proses fermentasi. Ya, ini adalah proses fermentasi. Nah, ini kita tulis. Ini 1 3 10. Jadi kalau kita ambil sekarang skala kecilnya, 1 liter air, 300 gram limbah organik, 100 gram gula molase. Tuh. Kita aduk. Setelah aduk, kita tulis medianya apa, tanggal pembuatannya hari ini tanggal 6. Tapi nih Pak, 3 bulan. molase itu tuh banyak juga kan pemirsa yang nggak tahu itu molase tuh takaran dari apa sih Pak awalnya? Nah, kalau molase ini adalah gula ya. Ini adalah sisa dari limbah tebu. Nah, ini gula. Jadi kita menggunakan gula yang organik dari molase ini lebih murah daripada kita menggunakan gula merah. Ya. Ya. Dan ini juga sudah banyak diperjualbelikan. Banyak sekali. Ini ya, banyak online sekali. Di store. online ada. Ya, ada. Nah, ini adalah pembuatan proses fermentasi 3 bulan. Anaerob. Harus dipospon selama 3 bulan. 3 bulan. Udahnya. Nah, jadi kita tulis tanggal di sini. Ini prosesnya 3 bulan. Setelah 3 bulan rapat, tidak boleh ada masuk udara. Setelah 3 bulan maka cairannya demikian. Ini nggak boleh bocor ya. Nggak boleh. Jadi 1 dia harus titik pun. anaerob, harus benar-benar kedap. Ya, kalau dia tidak kedap, tidak anaerob, maka kualitas enzimnya rusak nanti. Jadi kita mengambil proses fermentasi ini, medianya tidak hancur. Media kulit buah nanti ampasnya itu masih banyak Sampai kegunaan. 3 bulan selanjutnya pun masih akan tetap Tetap seperti utuh, ini. tetap utuh. Yang kita ambil adalah cairannya. Nah, ampasnya itu banyak manfaat. Ampasnya itu kalau bisa kita tabur ke tanaman, tanaman jadi subur. Tanah yang gersang kita tabur jadi gembur. Kita blender ampasnya, kita masukkan ke kloset, kloset kita jadi lancar. Nanti masuk ke tempat tinja, tinjanya tidak berbau. Bakteri E. coli terurai. Segitu banyak manfaatnya ya, Pak. Limbah-limbahnya terurai. Jadi yang 1 tahun nanti kita akan panggil sedot tinja, ini 1 tahun nggak pernah nyedot karena terurai. Jadi manfaatnya banyak, sampai ampas-ampasnya loh. Tapi ini bisa nggak sih Pak untuk kesehatan? Nah, ini kegunaan ekoenzim itu seberapa hebat. Satu, dia untuk menjernihkan udara kita. Hanya seperbandingan 1:1000. 1 liter air hanya membutuhkan 1 mili ekoenzim. Kita semprot ke udara, udara kita jadi bersih. Ini hebatnya udah kayak ngalahin Superman kayaknya ya Pak. Nah, inilah ajaibnya Karena ekoenzim. Iya, ajaib sekali. Ajaib sekali. Maka masyarakat kita masih banyak yang belum tahu. Ternyata dari dapur kita bisa mendatangkan cairan yang luar biasa, melebihi dari Superman ya. Iya, edukasi yang bermanfaat sekali. Tapi Bapak ini dulu awalnya mengetahui teori seperti ini tuh dari mana sih Pak? Nah, ini kan penemuan dari Dr. Rusukon Pampamfong dari Thailand. Beliau adalah organisasi pertanian organik Thailand yang tahun 1980-an ya sudah melakukan Saya belum penelitian. lahir kayaknya, 80. 80. Sudah melakukan penelitian. Nah, rumus ini sempurna dibagikan buat kita semua, dan kita di Indonesia, teman-teman relawan se-Indonesia dapat kabar seminar ini di 2019 ya, bilang tadi. Berarti Di Bapak Batam. mengikuti tahun 2019 sampai Betul. akhirnya sekarang Kita mulai membuat. Ini tidak diperjualbelikan. Tidak ya, Pak? diperjualbelikan. Ini adalah gerakan kemanusiaan. Gerakan kita bersama menyelamatkan lingkungan. Bersama kita mengelola limbah-limbah dapur kita dari dapur kita. Dan ekoenzim itu sudah ada komunitas di setiap titik. Ada di seluruh Indonesia. Indonesia sudah ada. Ada ekoenzim Bakti, ada ekoenzim Indonesia, ada ekoenzim Nusantara, ada ekoenzim Bandung, ada ekoenzim Batu Malang, dan banyak sekali. Ya. Dan salah satu koordinator yang di Bandung itu Bapak. Itu ada Betul. berapa orang tuh Pak relawan yang di Bandung? Kami Ekoenzim tim relawan keseluruhan. ada sekitar banyak ya, 30 ada. Mm-mm. Tim relawan. Kalau komunitasnya udah ribuan ya. Mm-mm. Nah, itu dengan kesibukan Bapak yang di luar itu, terus menggalakkan, membagikan ini, bagaimana Pak cara menyatukan satu visi misinya?
apakah memang yang semua di komunitas itu tuh oke, gue semua satu komunitas kita sama-sama berjuang nih untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, atau bagaimana tuh Pak? Ya itu balik lagi dari relawan ya, mungkin hari ini seperti hari ini bisa 3 tim kita bisa ikut ya. Ya kita berbagi. Yang namanya tim tuh selalu siap terpanggil ya, namanya relawan itu pasti. Dan Bapak dulu berarti ini belajar di Batam waktu tahun 2019 kan? Kita dapat seminar dari Batam, kita di Bandung ya, dapat di Bandung. di Bandung dapat seminar itu kita mulai membuat EcoEngine ini. Nah, Gitu. tapi Pak yang dibingungkan tuh ini manfaatnya selain tadi untuk Nah, kesehatan juga. betul. Tadi saya baru jelaskan udara ya. Dia bisa menyehatkan udara, meningkatkan kualitas udara kita jadi bersih. Karena udara kita itu sudah banyak polutan ya, polutan kendaraan, ya logam berat dan sebagainya. Sekarang Bahkan kan bakteri ada tuh kuman dan yang virus. yang lagi happening tuh air purifier itu loh Pak. Betul, betul. Kayaknya bisa disemprotin ini juga ya. Bisa. Jadi kalau amplifier itu bisa kita campur beberapa tetes. Nanti udara itu yang dikeluar itu akan lebih bersih, lebih sehat. Ya, terus untuk air dia bisa menyehatkan fungsi air. Jadi air kita sudah banyak terkontaminasi ya. Saat ini sudah rusak. Nah, dengan adanya enzim, dia bisa menyehatkan fungsi air kita jadi bagus. Kualitas air kita jadi bagus. Untuk tanaman, dia bisa jadi booster tanaman. Tanaman kita hanya 1:1000, tanaman kita jadi bagus, jadi sehat. Jadi subur. Jadi gitu ya. subur. Jadi tidak berbuah jadi berbuah. Kayaknya dompet saya kalau misalnya lagi kering juga bisa jadi subur ya Iya. disemprot ini. Kalau dompet saya belum ada testimoni ya. Jadi yang testimoni dari komunitas itu yang tadi ada pohon yang tidak pernah berbuah, berbuah, kena semprotan ekoenzim jadi berbuah dan berbunga. Ya tanah-tanah yang gersang dikasih ekoenzim jadi gembur. Tapi tetap ekoenzim itu bukan pupuk. Ekoenzim adalah booster ya. Dia sebagai reaksi ya. Jadi tetap pupuk kita pakai. Sarana penolong ya. Penolong betul. Jadi untuk udara, air, tanah, tanaman masih ada lagi. Apa tuh Pak? Untuk ketahanan keluarga. Nah, kita ngepel, misal kita ngepel tetap kita pakai ya super pel, alat pel biasa kita Dia pakai cairan ya. deterjen. Kita campur dengan ekoenzim 70%. Supaya Misal lebih apa tuh? pelnya lebih sedikit, ekoenzimnya lebih banyak. Lebih Nanti kinclong hasilnya lebih maksimal. Lantai kita lebih nginclong ya, lebih higienis, bahkan yang namanya serangga menjauh dari rumah kita. Ya, Kayaknya semut-semut. kalau pakai ekoenzim lantainya langsung glowing ya Pak. Betul. Udah kayak artis. Kalau ada TV artis. jatuh belum 5 menit istilahnya tuh masih bisa. Kayaknya kalau pakai ekoenzim lantainya semutnya aja tergelincir saking glowing. Nah, itulah manfaat Tapi Pak ekoenzim. katanya ini juga bisa buat rambut ya Pak. Betul. Nah, untuk kalau kita keramas ya, kita pakai untuk bilas. Kalau bilas itu dia sangat menyehatkan. Nah ini gimana Kak? Pak kan nggak berbusa tuh. Ya, kalau kita jadi gini. Jadi ekoenzim itu dia menyehatkan tubuh kita. Ya salah satu kalau kita habis mandi kan kita pakai zat kimia ya, baik sampo ya Dan sabun. ini tidak ada zat kimia. Tidak ada, dia akan mengurai. Jadi enzim itu sifatnya dia mengurai. Jadi apa yang kita pakai terakhir untuk bilas kita mandi, yang kita pakai sabun sampo pasti masuk ke pori-pori kita. Zat-zat itu ada. Nah, begitu kita bilas dengan ekoenzim, maka dia akan mengurai. Jangan-jangan Bapak samponya setiap hari, tadi pagi mandi pakai ini ya Pak? Saya setiap hari promo, setiap hari pakai ekoenzim. Ya, salah satu dia akan menguatkan rambut kita, terus ketombe, terus bau badan juga berkurang, terus kulit kita terjaga dari bakteri. Banyak sekali. Nah, untuk sayur dan buah kita bisa rendam semua residu pestisida, herbisida larut. Itu tidak mengandung zat asam Pak kalau misalkan kita merendam sayuran dipakai ini? Oh enggak. Dia netral. Makanya asam ekoenzim itu pH-nya kadang 3, kita pakai kena tangan nggak rusak. Coba kalau kimia pH-nya 3 rusak tangan kita. Oh, makanya ini kenapa sering dipakai untuk hand sanitizer ya Pak, Betul. disinfektan. Betul. Karena sangat efisien sekali. Kenapa? Karena ekoenzim yang kita buat ini adalah kita budidayakan mikroba dan enzim. Karena saya kadang nih Pak, apalagi pas waktu pandemi skala Ya. kasusnya tuh masih tinggi nih. Saya kadang kebingungan, ini kok ngelupas-ngelupas tangan saya gitu saking keringnya, Ya, pakai ya. disinfektan. Betul. Pakai ini enggak. Nah, dengan ekoenzim satu dia akan membersihkan kuman, bakteri. Terus kedua, kulit kita semakin licin. Karena ini kan organik. Tanpa kimia. Pakai ini semakin licin Pak. Semakin licin, semakin bagus. Tapi kalau di lantai nggak kepleset tuh. Kalau kita nggak enggak, kalau dia begitu sudah kering langsung ya. Cepat sekali. Langsung Lantai cepat jadi menyerap ya, iya. Pak. Nah, terus untuk P3K juga dia sangat membantu kita.
Di saat kita di dapur ada luka, kebeset pisau atau ada infeksi ya, kita oleskan dengan ekoenzim, cepat sekali penyembuhan. Bahkan yang ada sampai luka bekas diabetes ya yang susah mengering, dengan ekoenzim cepat membantu pengeringan. Luar biasa sekali Pak. Karena Luar waktu biasa. dulu ya Pak, saya kalau misalkan kesebet gitu ya, apa Betul. ya istilahnya, ke ini sama pisau, saya nyari-nyari ke atas, ke langit-langit, kok nggak ada ya sarang laba-laba. Nah saya sekarang Iya. setelah tahu ini maksudnya Satu solusi ya, satu solusi betul. juga. Nggak perlu cari laba-laba lagi ya kalau nggak ada laba-laba. Yang ada Spiderman. Bahkan nyuruh, ayo dong laba-laba kamu keluarkan sarang kamu gitu. Biar ininya cepat nutup lukanya. Nah inilah jadi masyarakat kita jangan ketinggalan. Jadi gerakan ekoenzim ini sudah se-Indonesia. Palang Merah Indonesia sudah 20 provinsi loh. Sudah bergerak Sama pembuatan juga ekoenzim. menggalakkan mendistribusikan ekoenzim ini. Pembuatan ekoenzim. Kenapa? Karena ekoenzim ini tanggap darurat bencana. Di saat ada bencana banjir, kita semprotkan dengan perbandingan 1/1000. Semua rumah kita yang kena banjir kumannya bersih. Iya betul, membuka mindset juga sih Pak untuk Ya. ibu-ibu di rumah, apalagi kan ibu-ibu rumah tangga biasanya udahlah ini sampah dibuang aja gitu Betul. ya. Padahal sangat banyak sekali manfaatnya. Betul sekali. Di belakang itu tuh. Betul. Nah Pak, selain itu nih Pak, selain untuk rambut, selain untuk luka, selain untuk lantai, ada lagi nggak Pak tadi ini? Nah, kalau ada wastafel yang mampet dituangkan, besoknya langsung lancar. Katanya bisa buat jerawat juga ya Pak? Bisa. Kalau ada jerawat, boleh kita campur diencerkan. Kalau kulit kita tidak kuat, ya kalau kulit kita kuat, kita kasih yang murni, boleh. Dia cepat membantu. Lumayan juga ya Pak untuk saya yang misalkan mengerogok kocek skincare per bulan berapa? Nah inilah. Dengan sisa-sisa sampah ini yang saya bisa men-save gitu loh Pak. Iya, Bisa iya. menabung uang banyak. Iya betul. Nah ini salah satu edukasi ya, salah satu bonus. Karena kita gerakan menyelamatkan limbah organik, mengurangi sampah organik. Ya, kalau kita sudah bergerak untuk mengelola sampah organik sayur dan buah ini, maka keuntungan bonus dari alamnya yaitu 1 juta manfaat cairan ini. Dan PMI juga mendistribusikan ke masyarakat Pak. Betul. Jadi Palang Merah Indonesia sekarang pembuatan besar-besaran salah satunya adalah untuk membantu masyarakat di saat tanggap darurat bencana. Ini salah satu banjir ya. Itu Bapak kok bisa bekerja sama dengan PMI kemarin? Karena PMI menotis, oh iya nih ini salah satu yang bagus juga nih ekoenzim, atau Bapak memang ada koneksi gitu? Nah, dari kemarin dari teman-teman kita memberikan akses ya ke Palang Merah Pusat Jakarta. Di situ kita sempat meeting bersama staf-staf PMI Pusat Jakarta. Nah, dari meeting situlah terjadi satu webinar. Kita webinar akhirnya mulai berkembang. Dan long planningnya Bapak ekoenzim yang diharapkan ini tuh gimana sih Pak? Ya harapan kita, bukan harapan saya sendiri, tetapi harapan tim ya, harapan semua relawan se-Indonesia juga sama, teman-teman kita juga sama gerakannya, ingin Indonesia itu bebas dari sampah organik. Ya, karena kalau di Indonesia kita dari rumah kita lah dulu kita bilang, dari dapur kita. Kalau sampah organik ini bisa kita kelola, maka di TPA itu sampah organik akan berkurang. Makanya kenapa di TPA Alwi Gajah 2005 terjadi ledakan, itu penyebabnya dari mana banyak yang belum tahu. Karena dari sampah organik. Betul. Dari rumah kita diambil, di pasar diambil, dibuang ke TPA, didedek sampai memadat sampai gunung yang meninggi. Organik yang di dalam itu gas metannya membesar, tidak bisa keluar, terjadi ledakan. Begitu meledak terjadi hujan. Begitu hujan longsor. Ya kan? Akhirnya menelan korban jiwa yang sangat banyak. Nah itu skala kecil. Kalau skala besar, kutub utara kita. Kenapa kutub utara kita semakin mengecil esnya? Karena global warming. Oh iya. Dari mana global warming? Gas metan. Dari mana penyumbang gas metan terbesar? Dan ini juga Sampah organik. berarti menolong sekali ya Pak, membantu pemerintah Betul. dalam menggalakan atau memperkecil global warming ini. Betul. Jadi ini salah satu adalah gerakan kita membantu gerakan pemerintah. Ya, menanggulangi sampah organik. Sekarang di Bandung itu udah melebihi dari 2 target ya kan. Betul. Nah ini inilah untuk kesadaran masyarakat kita. Ayo kita buat ekoenzim. Ternyata buatnya gampang, mudah, ya tidak memakan waktu, biaya yang mahal.
Ya tahu kita punya sampah organik simpan di kulkas kalau belum ada waktu. Begitu waktu cukup kita buat. Tapi nih Pak, untuk teman-teman atau enggak ibu-ibu di rumah yang misalkan kebingungan karena kebuka, itu bisa nggak sih Pak Nah, ditanggulangi? kalau pembuatan ekoenzim jangan menggunakan botol aqua. Kalau menggunakan botol Nanti aqua meledak sering ya terjadi ngebuka. ledakan. Karena kita sering lupa. Lupa itu paling lama. Ya, kalau dianjurkan menggunakan yang permukaan lebar. Kalau permukaan lebar ini dia tidak akan terjadi ledakan. Karena dia ada rongga udara. Tapi kalau dengan menggunakan botol itu kan kecil. Dan Jadi ini dia waktunya terlibat. apakah bisa dipersingkat Pak? Tidak bisa, tetap umurnya Harus 3 bulan. Jadi 3 bulan itu tidak lama. Cepat sekali. Seumur jagung lah ya. Iya, jadi 3 bulan tuh biasa deposit pertama loh. Kalau kita mau panen per 2 minggu bisa, per 1 minggu bisa. Di awal kita buat 3 bulan, Iya. mau 2 minggu kita panen, per 2 minggu saya buat Ah, sampai 12 kali. Nanti setelah 12 kali yang pertama sudah panen. Nanti kedua per 2 minggu panen. Terus. Dan ini apakah ada expirednya nggak Pak kalau misalkan sudah jadi Nah, seperti itu? disinilah hebatnya ekoenzim. Mm-mm. Jadi ekoenzim ini kalau punya umur, hari ini saya bawa yang umur setahun. Oh ini udah setahun Nanti semua ya, teman-teman Pak? TVRI dapat sampel yang umur 1 tahun. Ya, dahsyat dipakai manfaatnya. Jadi enzim ini kehebatannya yaitu dia membuat kita semakin nagih. Kenapa? Karena kalau kita panen 3 bulan sampai umur 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kualitas enzimnya semakin hebat untuk pengobatan. Berarti ini udah anniversary nih kalau di pacaran Pak. Kalau di relationship. Hampir Betul. 1 tahun. Ya, ini udah 1 tahun. Nggak ada expirednya. Nggak ada expirednya. Jadi semakin lama kualitasnya semakin bagus. Dia tidak mengurangi kadar khasiatnya. Tidak, justru dia semakin lama reaksi fitokimia enzimnya bekerja terus. Kalau mikrobanya bisa dorman habis makanannya, dia dorman, dia tidur tidak masalah. Oh dorman. Dorman tuh dia kalau mikroba tuh habis makanannya dia akan diam, Oke. dia tidak aktif. Tapi begitu dia kena air dia berkembang lagi. Tetapi fitokimia enzim yang ada di ekoenzim ini dia masih bekerja terus. Dan Nah disitulah membuat dia kualitasnya makin bagus. ini warnanya pun tidak berubah walaupun sudah 1 tahun. Dari awal pembuatan langsung seperti ini kan warnanya. Kalau dari awal pembuatan mungkin agak keruh. Mm-mm. Nah kalau kita simpan, kita diamkan berbulan, nanti kita ambil permukaan atasnya inilah bening sekali. Makin lama makin bening. Mungkin kalau udah 10 tahun beningnya. Wah hebat sekali. Sekarang kalau punya ekoenzim yang umur 3 tahun ini udah hebat. Siapa yang bisa melewatin waktu 3 tahun? Iya Pak, karena kalau hubungan pun 3 tahun belum tentu itu langgeng. Makanya Dan ini apa? Semakin lama malah Semakin semakin bagus. bagus. semakin bagus. Biasanya kan kalau hubungan semakin lama tuh semakin ada aja cekcoknya. Iya. Baik. Nah inilah ekoenzim yang kita perkenalkan ke masyarakat hari ini. Tapi Jadi, Pak pasti ada yang dibingungkan. Kok ini bening sih Pak? Kenapa? nah ini adalah saya campur setiap saya pergi kemanapun, ini saya campur 10 tetes ekoenzim. Untuk apa? Untuk membersihkan udara. Itu airnya berapa kadarnya? Berapa liter? Kalau untuk takaran udara sebenarnya kan 1.000 ya. 1 liter hanya 1 mili. Kalau ini saya melebihi. Ini 1 banding 200 ini mungkin ya. Nah ini saya perkental sedikit. Nah ini manfaatnya untuk apa? Untuk tangan, hand sanitizer ya. Untuk muka semakin bagus. Jadi kena ke muka kita ini semakin licin, makin sehat. Nah itu manfaat dari ekoenzim. Pantesan ya Pak, tadi ada nyamuk di muka Bapak langsung tergelincir nyamuknya. Tapi Pak kalau udah jadi seperti ini tidak apa-apa ya dibuka, dibuka maksudnya kan ini kadang pas dibuka ada udara tuh masuk. Iya, tidak masalah. Jadi kalau kita buka, kita ambil tidak masalah. Yang penting kita tutup kembali. Kalau kita tutupnya tidak rapat, maka dia akan kelihatan ada indikator jamur putih timbul. Nah itu berarti tutupnya tidak rapat. Harus kita periksa, kita tutup Kalau rapat sudah kembali. ada jamur putihnya apakah masih bisa dikonsumsi? Bisa, tidak masalah. Maksudnya tidak masalah. masih bisa digunakan? Bisa. Jangan sampai berkepanjangan, nanti jamur itu banyak. Ya, kalau kita tutup rapat lagi jamurnya hilang. Jadi apabila ada jamur tuh mengurangi khasiatnya? Tidak. Itu indikator aja bahwa kita tutupnya tidak rapat. Ya. Baik. Nah, saya mau sampaikan sedikit. Jadi pembuatan ekoenzim ini di bulan pertama kita dapat bonus loh. Bonusnya apa tuh? Ada terbentuk jamur putih yang halus seperti salju. Jamur putih itu boleh kita ambil untuk maskeran. Udah kayak winter ya Pak? berarti? Iya. Gak usah itu. kita pergi ke luar negeri. Makanya Masuk aja. ini bonus dari alam. Karena niat dan ketulusan kita mengelola limbah yang tadinya merusak lingkungan kita, sekarang dia berbalik menguntungkan kita. Yaitu jamur-jamur putih itu kalau sudah terbentuk 1 minggu, boleh kita ambil, kita oles ke tangan. Tangan kita kayak putri salju, licin dan lembut. Nah itu boleh dipakai untuk di muka, maskeran. 1 minggu boleh 2 kali.
kulit muka kita makin kencang, makin bagus, makin glowing. Sepertinya istri Bapak udah jadi putri salju. Dioles terus. Jadi Ekoenzim ini. jadi kita tidak kalah sama Korea ya. Ini Korea jilid 2. Opa-opa ya. Annyeonghaseyo. Iya. Baik Bapak, terima kasih sudah memberikan edukasi yang luar biasa untuk masyarakat. Sama-sama. Dan bahkan mungkin ibu-ibu yang di rumah, ibu rumah tangga tidak mengetahui, asal buang aja. Betul. Nah, setelah menonton episode ini bisa mengedukasi dan bahkan bisa membuat melek ibu-ibu yang di rumah. Kalau misalkan setelah masak atau bahkan setelah ngupas nggak usah dibuang. Betul, ya Pak ya. betul sekali. Jadi kalau kita ada limbah-limbah kulit wortel, kulit Gajah. kentang, ya, kulit buah ya, ayo kita simpan. Yang selama ini kita jarang konsumsi buah, mulai sekarang kita konsumsi buah. Buah jeruk, buah kulit pisang, ya kulit apel, kulit sangkis, buah-buah apapun itu, jangan kita buang. Kita ambil, kita kumpulkan, sudah bersih simpan. Di kulkas atau di freezer boleh, di refrigerator boleh. Kapan waktu kita sempat kita buat. Ya kan? Nah, itu nanti itu manfaat. tidak, maksudnya di freezer kan supaya mengurangi tingkat kebauannya ya Pak. Tingkat kerusakan busuknya. Iya. Ya, kalau kita misalnya simpen di refrigerator untuk 3 hari masih oke lah. Tapi kalau misalnya kita tidak ada waktu, mungkin ada waktu tuh 1 minggu atau 10 hari, simpan di freezer, tidak apa-apa. Kalau misalkan yang sudah busuk banget nih Pak. Nah, jangan kita gunakan. nggak usah, Ya, ya. kita gunakan. Jadi kalau kita konsumsi buah sayur itu kan daun busuk kan, nggak mungkin kita beli buah yang busuk kan. Pasti semua buah yang kita pilih pasti segar. Ya kan, bagus-bagus semua. Kita cuci dulu, kita simpan di kulkas, kapan kita ambil, kita buka, udah. Nah, bahan-bahan ini kita olah nanti pembuatan ekoenzim yang ternyata Sangat banyak sangat khasiatnya. banyak manfaatnya. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya Sama-sama. sudah beredukasi dan bahkan belajar dengan kita Iya. semua, men-sharing ya Pak. Sama-sama. Saya yang belajar, Bapak yang men-sharing. Sama-sama. Memang ini harus gerakan bersama. Tidak bisa hanya kita, tapi Iya, Pak. gerakan kebersamaan. Kebersamaan itulah nanti terciptanya lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat. Dari perubahan kecil ini bisa berdampak yang Betul. sangat luar biasa ya Betul. Pak. untuk Kenapa alam lebih kita. lebih gajah bisa terjadi ledakan? Karena kebersamaan menyumbang limbah organik. Betul. Tapi kalau sekarang kita bersama mendaur ulang limbah organik, maka yang datang adalah Marilah sejuta kita manfaat. sama-sama bergotong royong ya Pak. Betul, betul. Ya, baik Bapak, terima kasih Sama-sama. Bapak atas waktunya Pak Dodi. Sama-sama. Semoga komunitas ekoenzim terus bisa men-sharing ilmu bermanfaat ini untuk Sama-sama. masyarakat kita Jadi semua. komunitas ekoenzim Bandung siap membantu masyarakat. Menggalakkan Ya, Pak. menggalakan. Dan bahkan mendistribusikan tanpa memperjualbelikannya. Betul. Jadi ekoenzim tidak Secara diperjualbelikan. Jadi ekoenzim adalah gerakan misi kemanusiaan. Jadi kalau ada masyarakat kita membutuhkan ekoenzim bisa mencari di Instagram Ekoenzim Bandung atau YouTube Ekoenzim Bandung. Nanti Akan kami bantu. Iya, komunitas Bapak akan secara welcome ya Betul, Pak. betul. Membuka pintu gerbang. Betul. Selalu Yang- terbuka. Yang penting jangan pintu hati deh Pak. Terima Iya. kasih ya Bapak. Sama-sama, Ya, sehat sama-sama selalu. Bu. Iya, terima kasih. Semoga yang diharapkan cepat semoga terrealisasi ya, Amin. Pak. Amin. Ini harapan bersama. Iya. Terima kasih. Diminum Pak.